ganti filter solar tanpa melakukan riset, menghapus dan sebagainya. Lepasin ini satu, ini dua, tiga, empat. Jadi ini kita lepasin. Nah ini yang dipijit. Lalu lepasin ini. Bisa pakai tangan atau pakai tang. Wah, kalau yang ini keras. Pas, kita pinggirkan dulu. Oke, ini juga oke. Ini sudah, tinggal dicabut. Goyang-goyang sedikit dicabutnya ya. Nah, ini dia. Saya keluarkan solarnya. Nah, ini nampak ada perbedaan ya. Yang ini lebih bersih. Saya keluarkan dari atas. Dari atas ini. Dan yang saya keluarkan dari bawah ini, itu hasilnya agak kotor. Berarti kotoran ada di bawah. Lalu kita memberi tanda-tanda. Ini tanda ini, anak panah ini ke atas bertemu dengan anak panah ini. Anak panah ini bertemu dengan anak panah ini. Artinya ini harus posisi sejajar pada saat kita menguncinya kembali. Sedangkan ini pembukanya. Nah, ini lebih sedikit daripada tanda ini maupun tanda ini nggak apa-apa. Lebih bagus. Kalau kurang berarti dia tidak mengunci dengan baik sehingga ada kemungkinan potensi kebocoran. Nah, kita bukanya. Ada anak panah ini berarti open ke kiri. Oke, jadi putarin. Nah, demikian ya. Kebetulan tidak kencang tapi tidak bocor, pas dia. Jadi begini. Oke. Lalu untuk membuka ini bisa begini atau bisa dibantu dengan obeng. Nah, begini saja kejadiannya. Dan ini filternya. Kita buka. Tidak ada tanda-tanda khusus, bebas-bebas saja memberikan posisinya kembali begini nantinya. Oke, dan untuk mengganti filter ini juga ada orinya, karet. Nah, posisi karetnya di sini. Kita harus ganti juga karena waktu kita membeli filter itu dilengkapi dengan o-ring ini. Nah, ini dia. Jadi ini jelas bukan ori, harganya relatifly di Pekanbaru di toko biasa harganya 75.000. Kalau di online harganya sekitar 40 ribuan. Dan sebagai review, ini saya sudah pakai lebih dari 1 tahun. Kondisi yang demikian. Namun dalam pemakaian ini saya secara berkala membuang lewat sini. Membuang rutin aja, dibuang, mana tahu ada air, sehingga bisa lebih dari 1 tahun. Kalau kilometer ya mungkin 20.000 kilometer. Jadi tidak harus setiap ganti oli ini kita ganti, tidak harus ya. Toh sekarang ini saya ganti bukan berarti sudah keluar tanda-tanda di dashboard, tanda tangki menyala, sehingga nanti kita tidak perlu melakukan riset-riset menghilangkan tanda-tanda itu. Jadi feeling aja merasa perlu diganti. Itu pengalaman saya. Mungkin kurang baik ya, itu yang saya alami. Mobil ini udah 13 tahun tidak ada masalah. Oke, sekarang kita sebelum mengganti dengan ini, kita lihat ada o-ringnya 2. Kita bersihkan ini. Jadi membersihkan ini saya pergunakan yang ada 2 kan, yang bersih, ini yang kotor. Yang bersih ini untuk membasuh. Oke, sudah saya bersihkan. Kita siapkan filter yang baru, tangan pun harus bersih ya. Nah, ini dia yang non ori itu. Kita lihat pori-porinya cukup besar ya. Ini juga non ori juga sama. Ini yang lama juga non ori. Samalah pokoknya. Yang penting kita rajin bersihkan aja atau membuang sisa-sisa solar di tabungnya. Oke.
kita masukkan o-ring yang baru di sekitar sini. Di parit yang pertama. Lalu masukkan aja ini duluan. Demikian. Baru kita tutup. Perhatikan anak panah tadi arahnya. Kalau sudah sering sih rutin menggantinya sudah hafal ya. Jadi anak panahnya ini kita pertemukan. Dan kita pertemukan karena ada apa ini ya? Ini ada paritnya nih. Ini juga ada penguncinya sehingga dapat ketemu. Udah ketemu, tinggal kita tekan saja. Ini ke sini ya. Ini dapatnya ke sini. Cukup pakai tenaga juga. Oke, setelah ini baru kita kembali tutup. Sebenarnya kalau tidak buat YouTube, membersihkan ganti ini 15 menit cukup sih. Agak keras. Sekarang kan tinggal mencari arah panah ini, putar keliling ketemu di sini. Ada cara mudah untuk mengunci ini kan, sekarang udah longgar. Saya bantu tekan di sini aja pakai meja, asal jangan kena ini ya tekanannya. Sisakan sedikit demikian. Oke, tekan aja dari atas. Dah, nanti tinggal menyesuaikan saja, gampang kan? Nah, jadi sendirian pun perlu dan bisa, tinggal sedikit lagi. Nah, dapat deh. Jadi caranya kalau diputar sendirian harus berdua nih pegangan begini. Tapi ternyata kita bisa pakai teknik, asal jangan ini ketimpa. Ini kan bibir meja atau kursi atau apa. Ini sehingga dia tidak ketumpuk. Nah, kita tekan aja dari atas. Ces gitu kan. Sehingga tidak perlu pakai tenaga. Oke, sekarang kita tinggal pasang filter ini di rumahnya. Oke, kita kembalikan ke tempatnya ini. Nah, yang pertama masukkan dulu soket-soket kabelnya. Ini kabel sensor katanya, tapi saya nggak tahu ya, ahlinya bukan saya. Sampai bunyi keletak. Lalu kembalikan selang ini. Ringan berarti, kita cek dulu ya selangnya. Nggak ada yang cacat. Oke, kembali ditutup. Sebelum kita pasang yang ini, kita pompa-pompa aja dulu sampai dia keluar solarnya, supaya kita membuang angin. Ini kan belum keluar. Nah, begitu udah keluar, tahan, lalu tahan tekanan, lalu ditutup. Nah, baru kita pompa lagi sampai dia kencang. Nah, udah. Sudah kencang, ini baru kita kembalikan ke tempatnya. Oke. Nah, setelah demikian baru kita start. Karena ini tidak mereset, jadi langsung dipasang saja. Lalu kita starter. Tapi kalau perlu di reset karena timbul tanda-tanda tangki bensin bermasalah, ini dipasangnya belakangan. Kita hidupkan dulu kontak on. Setelah itu beberapa saat baru ini kita masukkan, baru boleh di starter. Oke, sekarang kita starter ya. Nah, tidak ada masalah kan? Karena memang tidak ada masalah sebelumnya. Oke, demikian cara mengganti filter solar. Jadi cukup 10 atau 15 menit, asal tahu caranya, tidak merepotkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.